Halo, kembali lagi bersama saya di channel HS Studio. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana dan apa itu full stack web developer. Full stack web developer adalah seorang programmer yang mengerjakan dari bagian deployment, database, backend, and frontend. Dan poin-poin apa saja yang harus diketahui untuk programmer web development full stack. Yang pertama, tool dasar dan software. Dan apa saja yang ada di poin ini, yaitu Anda harus mengetahui tentang komputer dan OS yang dipakai, web browser yang dipakai, text editor atau IDE, terminal atau command prompt. Anda harus bisa memakainya tentunya. Dan desain itu untuk menarik klien, tapi itu opsional karena mungkin kita bisa mencontoh dari orang lain. Poin kedua, mulai dari mana sih? Mulailah dengan HTML dan CSS. Nah, dalam poin kedua ini pakailah HTML5, belajarlah CSS script, flexbox, custom property, respon layout, bagaimana cara men-set viewport, media query, ukuran layar, berbagai benda, fluid width, RAM unit untuk membuat ukuran, dan mengcustom CSS komponen agar reusable atau bisa dipakai berulang-ulang. Poin ketiga, pakailah CMS framework. Setelah Anda bisa menggunakan HTML dan CSS, pakailah CSS framework untuk membantu pekerjaan Anda. Apa saja sih CSS framework yang bisa kita pakai? Bootstrap, Materialise, Tailwind CSS, Bulma, itu framework CSS yang bisa Anda pakai dan reusable. Itu bisa membantu Anda dalam proyek-proyek Anda. Harus mengetahui vanilla JavaScript. Apa itu JavaScript vanilla? JavaScript fundamental yang di dalamnya bisa variabel, data type, fungsi, kondisional, dan lain-lain. Anda harus mengetahui cara menggunakan DOM. DOM itu apa? Dokumen Object Model. Nah, ketiga, JSON, JavaScript, Object Notation. Keempat, REST API atau RESTful biasanya kita pakai. Itu dalamnya ada request, respon, AJAX. Itu biasanya untuk komunikasi antar aplikasi. Dan kelima, modern JS atau bisa disebut IS6 gitu. Selanjutnya, tool yang paling penting, Git dan GitHub. Ini version control, dimana Anda bisa mengkontrol updatean coding Anda secara personal atau juga secara teamwork. Selanjutnya, browser developer tool, ini untuk memeriksa dan melihat error yang ada di dalam web tentunya. Ketiga, JavaScript paket manajemen seperti npm dan yarn. Itu sangat membantu, apalagi di zaman modern ini. Website beralih kepada JavaScript seperti Angular, Vue.js, React.js. Sekarang mulai beralih ke sana. Dan selanjutnya, mengetahui tentang dasar-dasar deployment seperti pendaftaran domain, manajemen hosting, FTP, STP, file transfer protocol tentunya, CLI, SSL sertifikat, hosting static. Nah, itu Anda harus tahu, karena setelah project ini jadi atau aplikasi ini jadi, kita harus menghostingnya tentunya. Nah, Anda di situ harus mengerti atau tahu cara mengerjakan deploymentnya itu. Selanjutnya, mengetahui tentang front end framework.
Nah, ini yang seperti saya katakan, front-end framework itulah React.js, Vue.js, Angular. Nah, mereka backendnya memakai Node.js gitu. Nah, terus bahasa server side tentunya Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C-Crash, dan Golang itu sangat populer sekarang. Lalu untuk server side framework di dalam Node.js itu bisa kita mau kayak Express.js, Koa.js, Adonis.js, Father.js, Nest.js. Dan untuk dari Python bisa pakai Django atau Flux. Nah, dari Java Spring MVC, Drill. Dari PHP Laravel, Symfony, Code Editor, Slim. Dari Ruby on Rails, Sinatra. Dari C-Crash, ASP.NET, MVC. Dari Golang, Revel. Selanjutnya database. Nah, database itu ada berbagai jenis, yaitu RDBMS, NoSQL, Cloud Database. Nah, apa saja sih yang tercantum dari itu? Kita mulai dari RDBMS, Relation Database, ya seperti PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL, dan masih banyak lagi tentunya. Dari NoSQL itu ada MongoDB, RatingDB, dan CouchDB. Dari Cloud Database ada Firebase, Azure CloudDB, AWS. Terus dari Lightweight and Cache ada Redis, SQLite, NiDB. Yang selanjutnya GraphQL tentunya. Yang terakhir, kamu pastinya harus belajar tentang Content Management System, terutama jika kamu seorang freelance. Content Management System digunakan untuk menambahkan konten ke website atau aplikasi yang Anda punya. Itu berguna agar klien kita bisa menambahkan kontennya sendiri. Apa saja yang termasuk CMS atau Content Management System? Ya, CMS tradisional yaitu WordPress, Drupal, Facetune atau Enduro. Dan kedua, Headless CMS itu Contentful, Prismic.io, Strapi. Ya, itulah daftar yang Anda harus ketahui untuk menjadi full stack web developer. Tentunya Anda tidak harus pro di sini, tapi setidaknya Anda mengerti atau paham cara menggunakannya. Selebihnya ya belajar terus, keep learning. Oke, bye.